Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna wa ya musabir Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma alimna al-Qur'an wa as'adna bihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tentunya jika kita menghitungnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia ialah nikmat Al-Qur'an. Dan nikmat Al-Quran tersebut terbentuk atau terwujud melalui majlis tajarus yang insya Allah, yang alhamdulillah bisa kita ikuti kembali pada malam hari ini. Salawat beserta salamnya tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan tak lupa pula kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis tadarus yang mana di majelis ini kita tentunya berada di materi surat Al-Asr. Yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki majelis yang pertama di ayat pertama tentunya di surat Al-Asr. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan bertadarus bersama masih di surat Al-Asr namun di ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang kedua. Setelah di ayat yang pertama kita tahu bahwasanya Allah bersumpah demi masa atau atas masa yang mana waktu atau masa menunjukkan betapa pentingnya masa itu sehingga Allah sendiri bersumpah atas masa itu. Dan juga di ayat yang selanjutnya masih terkait dengan masa tentunya atau waktu. Ayat tersebut berbunyi innal insana lafi khusr. Nah, sebelum kita menyimak materi selanjutnya ataupun materi utama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Rahmat Hidayat Lubis, seperti biasa kita ada sedikit atau beberapa pertanyaan pembuka untuk memulai majelis kita pada malam hari ini. Silakan nanti ikhwas sekalian, hadirin sekalian berinteraksi melalui chat insya Allah. Pertanyaan pertama tentunya sangat sederhana. Apakah Anda ingin beruntung ataupun merugi? Nah, silakan jawab. Jika ada pilihan, apakah ingin untung atau merugi? Ingin beruntung atau merugi? Beruntung. Masya Allah. Nah, ingin beruntung. Baik, mumtaz. Nah, tentunya kita semua ingin menjadi golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fiik. Nah, baik, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kerugian yang menurut antum, yang menurut Anda paling berat? Kerugian paling berat menurut antum apa? Apakah kerugian yang menurut antum paling berat? Silakan. Kerugian yang paling berat apa itu? Tidak beriman. Masya Allah. Ini Ustadz Agung, Ustadz Dodo ya. Masya Allah. Tidak beriman. Kerugian di akhirat, pahala hilang semua. Masya Allah. Tidak memanfaatkan waktu. Masya Allah. Tidak memanfaatkan waktu. Masya Allah. Tidak memanfaatkan waktu untuk apa nih? Untuk berbisnis kah, untuk bekerja kah, atau apa? Baik. Waktu lalai, kerugian yang paling berat atau paling besar adalah lalai. Baik. Lagi kerugian di hari akhirat. Masya.
Allah barik fiik. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda merasa rugi jika satu hari saja tidak membaca Al-Quran atau tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah Anda merasa rugi jika satu hari saja tidak membaca Al-Quran atau tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Pernah, iya sang rugi. Nah, Masya Allah, pernah. Satu hari saja tidak berinteraksi atau tidak membaca Al-Quran, apakah hati kita atau perasaan kita merasa sangat rugi ataupun biasa saja? Nah, Masya Allah, jikalau kita merasa rugi, merasa menyesal di dalam waktu yang kita lewati satu hari atau 24 jam, kemudian kita tidak mengisinya dengan Al-Quran, membacanya atau menyimaknya atau mentadarusinya bahkan. Nah, kita merasa sangat-sangat rugi atau hidup kita sangat merugi. Nah, itulah tanda bahwasanya kita mengimani Al-Quran, kita mencintai Al-Quran, kita ingin selalu dekat dengan Al-Quran. Merasa ada yang kurang, Masya Allah. Merasa tidak lengkap hidup kita jikalau satu hari kita tidak membaca minimal satu ayat atau satu surat atau mentadarusinya bahkan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi tentunya. Dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, diisi dengan hal-hal positif, terutama kita mengisinya dengan Al-Quran. Baik, Barakallahu fiik. Nah, baik ikhwas sekalian yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, eh, video tadi mungkin ada sedikit video ya ditampilkan sebelum kita mulai. Itu merupakan profil kami. Sekali lagi mungkin barangkali ada yang belum tahu, kan? Terutama peserta yang baru, profil kami di Markas Tadarus Indonesia dan beberapa program utama kami. Di antaranya yaitu program Majelis Tadarus seperti yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan bahkan sejak tahun 2021 kurang lebih. Mungkin bagi yang mengikuti kami dari awal, sejak tahun 2021 kurang lebih, kita memulainya di surat Al-Fatihah. Nah, Masya Allah. Taib, ikhwas sekalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi mungkin sedikit pembuka dari kami untuk tadarus pada malam hari ini, yaitu sekali lagi kita insya Allah akan mentadarusi surat Al-Asr ayat yang kedua, yang mana bunyinya Innal insana lafi khusr. Baik, selanjutnya mungkin akan kami serahkan kepada Ustadz kita, Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau mungkin apakah sudah eh, ready, sudah jahis? Marhaba, marhaba. Masya Allah. Baik, oke. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, LCMA, untuk memulai sesi utama di Majelis Tadarus ini, surat Al-Asr ayat 2 tentunya. Marilah kita sama-sama eh, memantapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti majelis ini. Barakallahu fiik. Tafadhol, Dokter. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. اللهم ربنا اجعل القرآن لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به وعلمنا البيان. اللهم أقرئنا فلا ننسى
Allahumma rabbana zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Eh, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, para peserta tadarus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tutor dan guru tadarus yang dirahmati Allah, juga para tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah dan tim Markas Tadarus yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah dapat kembali bertadarus di tempat yang mulia ini secara online. Dan tadarus Al-Quran adalah satu sunnah yang perlu diabadikan, perlu untuk dijaga oleh kita. Allah dan Rasulnya menjanjikan keutamaan yang besar bagi mereka yang bertadarus Al-Quran. Sebagaimana semua kita tahu, kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah. Selain rumah Allah pun boleh, ya, di Zoom pun boleh. Berkumpul, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, kemudian mereka mentadarusinya, mempelajarinya bersama-sama. Kata Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Jiwa mereka akan tenang. Kemudian Allah akan turunkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Allah akan mudahkan urusannya dengan kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan kirim malaikat mengelilinginya. Malaikat mengelilinginya. Kemudian yang keempat, ini adalah keutamaan yang paling mulia. Allah akan memujinya, menyanjungnya di hadapan para makhluknya di langit sana. Di langit sana Allah menyanjung hamba-hambanya yang mentadarusi ayat-ayat Allah, yang mentadarusi, mempelajari, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, kita bersyukur kita ini dalam tariqah mustaqim, dalam jalan yang lurus, yaitu bertadarus Al-Quran. Tetapi kita harus ikhlaskan niat, ya, jangan sampai salah niat. Kita selalu introspeksi diri, kita selalu beristighfar, selalu minta kepada Allah agar diikhlaskan dalam bertadarus ini. Karena apabila kita ikhlas dalam bertadarus, maka Allah akan bersama kita. Allah akan mengajarkan kita. Allah sangat suka kepada hambanya yang berikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Allah itu tidak memerintahkan kita kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas kepada Allah, hunafa, hanif. Tidak mengharapkan kecuali ganjaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi para peserta, kembali kita ikhlaskan niat kita, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan majelis tadarus yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga Allah terima, Allah jadikan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Agus Mujib, untuk pendahuluan dari majelis kita ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada tilawah. Kita sama-sama menyimak tilawah surat Al-Asr oleh Ustadz Faiz dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Beliau akan bacakan, kita bisa mengikuti dari rumah kita sambil menghayati maknanya, makna surat Al-Asr. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. السلام عليكم Jazakumullah ورحمة khairan. الله. Barakallahu fiik. Ustaz Faiz, coba dibaca ayat yang kedua saja. Innal insana. Naam. إن الإنسان لفي خسر. Jazakallahu khairan. Innal insana lafi khusr. Baik. Syukran Ustaz. Allahu Akbar. Seperti kita sudah tahu bahwa surat Al-Asr adalah surat yang sangat mulia. Saking mulianya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan seandainya hanya surat Al-Asr saja yang diturunkan untuk manusia, maka cukup itu menjadi hujjah bagi manusia. Itu cukup bagi Allah menjadi dalil untuk manusia. Saking sempurnanya makna suratul Asr. Kemudian juga saking pentingnya suratul Asr, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering di antara mereka bertemu dan mereka membacakan surat tersebut. Mereka membacakan surat tersebut, yakni saling menasehati dengan surat tersebut sebelum mereka berpisah dari majelis. Mereka baca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tujuan dari mereka membaca ayat ini kepada saudaranya bukanlah sekedar bacaan lisan, tetapi ingin menyampaikan pesan, pesan kerugian kepada manusia jika tidak beriman, jika tidak beramal soleh, jika tidak bertausiah dalam hak dan dalam kesabaran. Jadi mereka saling menasihati di antara mereka dengan suratul Asr. Baik, ini keutamaan surat Al-Asr. Surat yang sangat singkat tapi padat makna. Sekarang kita akan masuk kepada tafsir atau penjelasan makna. Mari sama-sama kita menjawab maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari kata inna. Apa arti inna? Apa arti inna? Naam, sesungguhnya. Kata inna digunakan oleh Allah untuk apa? Naam, jazakallah khairan. Inna. Apa fungsi inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Inna. Benar-benar. Untuk memperkuat pernyataan ya. Untuk memperkuat pernyataan. Penekanan. Jadi di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah ingin menekankan atau memperkuat suatu pesan, itu ada beberapa cara. Jadi kalau Bapak Ibu kan suka menyampaikan nih pengumuman. Coba Anda tanya, kalau ada pengumuman, ingin ditekankan pengumuman itu, cara penekanannya bagaimana biasanya? Biasanya silakan. Kalau kita ada pengumuman dengan suara di bandara misalnya, pesawatnya akan berangkat misalnya, panggilan. Dia ingin menekankan, biasanya dia menggunakan atau dilakukan apa?
biasanya diulang-ulang, ya, biasanya diulang, diinfokan berulang. Jadi cara menekankan itu ada beberapa cara. Ada cara berulang-ulang, ada cara berulang-ulang. Sekali lagi, saya umumkan sekali lagi, pengumuman yang terakhir ini namanya pengulangan. Ada juga untuk penekanan itu menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Kalimat tertentu, misalnya saya tekankan, saya peringatkan, saya ulangi, atau ini peringatan yang terakhir. Ini semua penekanan. Kalimat ini namanya penekanan. Jadi, ketika Allah Azza wa Jalla ingin menekankan sesuatu, Allah pun memiliki lafaz penekanan. Terkadang Allah menekankan dengan mengulang kalimatnya. Jadi kalau Allah mengulang, itu tujuannya penekanan. Harusnya kita ketika sudah diulang, kita sadar ketika mendengar pengulangan yang kedua. Harusnya sadar. Jangan sampai sudah diulang 2 kali, kita tidak sadar. Karena tujuan pengulangan adalah penekanan. Misalnya di surat Al-Fatihah, ada lafaz yang sama terulang. Ayo apa? Silakan. Di surat Al-Fatihah, ada lafaz yang sama, itu Allah ulangi 2 kali. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu 2 kali terulang di ayat pertama dan di ayat ketiga. Itu artinya Allah sedang menekankan tentang sifat kasih sayangnya kepada hambanya. Bahwa Allah ingin menyampaikan bahwa saya benar-benar sayang kepada kalian. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ulang di ayat pertama, kemudian diulang di ayat ketiga. Di ayat pertama Allah tampilkan, kemudian diulang di ayat ketiga. Jadi cara Allah menekankan pesan dengan mengulang lafaznya atau kalimatnya. Cara kedua, cara Allah berpesan itu, Allah Subhanahu wa taala berpesan dengan lafaz tertentu, dengan lafaz penekanan tertentu. Di antara lafaz penekanan, lafaz penguat di dalam bahasa Arab adalah lafaz inna. Inna itu penguat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan inna, dengan lafaz inna. Berarti kita dapat informasi ini penekanan. Penekanan yang ketiga, jika Allah ingin menekankan sesuatu, Allah juga menekankan dengan qasam atau dengan sumpah. Dengan sumpah. Nah, ini cara-cara Allah menekankan pesannya. Kalau kita tulis, yang pertama, ya, pengulangan kalimat. Yang kedua, kita masukkan sumpah dulu. Yang ketiga, menggunakan lafaz penekanan. Nah, ini 3 ini. Ini cara Allah ingin menekankan pesan. Jadi kalau kita menemukan pengulangan kalimat, maka berpikir lebih dalam lagi bahwa Allah sedang sangat ingin menekankan. Yang kedua, jika kita mendengar sumpah, perhatikan pesan setelah sumpah karena Allah Subhanahu wa taala sedang menekankan. Kemudian juga yang ketiga, apabila Allah menggunakan lafaz penekanan. Lafaz penekanan atau kata penekanan diantaranya adalah kata inna. Jadi inna artinya sesungguhnya, benar-benar, pasti. Ya, ini Allah sedang menekankan. Baik. Dengan inna ini kita dapat satu penekanan, tapi kalau kita mundur sebelum inna, di situ ada apa? Ada kata wal asri, wal asr. Wal asr itu sumpah. Berarti kita sudah mendapatkan berapa penekanan? Yang pertama wal asri atau wal asr.
Yang sekarang adalah inna. Berarti kita sudah mendapatkan dua penekanan. Penekanan yang pertama sumpah, dan penekanan sumpah itu penekanan sangat kuat. Ya, penekanan tinggi, sumpah itu tinggi. Jika Allah bersumpah itu tinggi sekali. Wal 'asr, aku bersumpah. Begitu kurang lebih. Allah ingin menyampaikan aku bersumpah. Wal 'asr. Oke, makna asar kita ulangi lagi. Makna asar kemarin ada dua. Yang pertama makna asar adalah masa, waktu. Yang kedua waktu asar. Ya, sudah dua, alhamdulillah. Satu maknanya adalah masa, makna yang kedua adalah waktu asar. Tetapi bagi kita apabila kita masukkan kata wal asr ke dalam kehidupan kita, maka maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah, bisa diingat, masa bagi kita itu apa? Bagi setiap kita, masing-masing punya masa. Masanya fulan sekian tahun, umur, ya, umur. Ya, betul. Jadi masa bagi kita, wal asr, bagi kita adalah umur. Begitu kata para ulama dalam tafsir. Jadi mereka mengatakan bahwa wal asr, jika dinisbatkan kepada manusia, itu artinya adalah umur. Itu artinya adalah umur. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur manusia, yakni seolah-olah Allah mengatakan wa umruka ya ibnu Adam, gitu ya. Wa umruka ya ibnu Adam, demi umurmu wahai anak Adam, demi umurmu. Wal as, demi umurmu. Atau demi waktu asarmu. Ya, demi umurmu, umur kita dari mulai kita akil baligh sampai kita wafat. Demi umurmu dari akil balik sampai wafat. Penting itu umur. Yang kedua, wal asr, demi waktu asarmu. Demi waktu asarmu. Ya, demi waktu asarmu. Demi umurmu, yakni lihat umurmu. Sudah berapa umurmu? Masa yang kamu pakai sudah berapa sekarang sampai saat ini? Lihat di sana, engkau dalam kerugian. Engkau dalam kerugian. Innal insan, engkau benar-benar dalam kerugian. Atau wal asr, makna yang kedua, lihat waktu asarmu. Lihat waktu asar, sore asar, jam 4, jam 5, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan dari pagi. Dari sebelum subuh sampai asar. Lihat, jadi ada sebagian ulama yang eh, menyampaikan makna wal asr, demi waktu asarmu, yakni kamu introspeksi diri atau muhasabah diri ketika masuk waktu asarmu, begitu. Itu juga ada pandangan ulama seperti itu. Apabila waktu asarmu masuk, perhatikan dari qabla subuh, sebelum subuh, kemudian subuh, kemudian ba'da subuh, kemudian duha, kemudian zuhur, kemudian ba'da zuhur, kemudian salatul asar, kemudian setelah salat asar, lihat amal apa yang sudah engkau lakukan, lihat kebaikan apa yang sudah engkau lakukan, introspeksi diri, muhasabah nafsi di waktu asar. Itu menurut ulama yang mengatakan sumpah Allah adalah bermakna waktu asarmu. Sama saja, hampir sama maknanya. Kalau kita lihat wal asr, yakni umur secara umum, maka maknanya lihat umurmu wahai fulan. Allah bersumpah, aku bersumpah dengan umurmu. Lihat berapa yang sudah engkau pakai dan kau tidak tahu berapa sisanya. Lihat umurmu. Kemudian kalau kita maknai waktu asar, maka maksudnya adalah wahai fulan, aku bersumpah dengan waktu asarmu.
perhatikan ketika engkau sampai di waktu asar, apa yang sedang engkau lakukan. Ya, innal insana lafi khusrin yamurru bihil asru fayamdi umruhu. Yamurru bihil asr. Apabila asar sudah masuk, ya, bahkan kalau asar sudah lewat, yakni maghrib, maka kita harus lebih berhati-hati lagi karena maghrib menunjukkan umur kita, sehari umur kita telah lewat dengan terbenamnya matahari. Jadi asar kepada maghrib waktu kita untuk berperhatian. Apalagi sudah masuk maghrib, perhatian. Mana yang belum dibaca zikir petangnya, mana yang belum membaca Al-Qur'annya, mana yang belum bersedekahnya, mana yang belum berbakti kepada orang tuanya, mana yang belum berbuat baiknya waktu asar kepada waktu maghrib, waktu intervensi dini. Apabila masuk maghrib terutama, itu berarti sudah lewat asar. Begitu kata ulama, yamurru bihil asru fayamdi umruhu. Gitu ya. Jadi ada waktu harian yang perlu kita perhatikan, yaitu asar sampai maghrib, atau maghrib itu sudah habis asar, perhatikan. Dan ada juga waktu yang panjang yang kita perhatikan, yaitu umur kita yang sudah kita lakukan dan sisa umur akan kita gunakan untuk apa. Nah, itu Allah bersumpah di situ tentang asar. Sudah bersumpah di situ. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan satu penekanan, sekarang Allah masuk dengan penekanan yang kedua, innal insan. Apa arti insan? Apa arti insan? Manusia. Manusia. Ini makna manusia di sini, makna yang kuat ya. Kita ambil makna yang kuat adalah Banu Adam. Ya, Banu Adam. Kata Al-Imam Al-Mujahid, maknanya adalah Banu Adam. Seluruh manusia. Baik, berarti semuanya. Tidak terkecuali. Allah bersumpah demi umur kalian, demi waktu asar kalian, wahai manusia. Bahwa kalian, wah, sesungguhnya kalian, la. Apalah? La yang pendek. Apa artinya la yang pendek? Nah, la-nya dulu. La. Benar-benar lagi. La artinya benar-benar. Berarti kita sudah punya berapa penekanan? Penekanan yang pertama, wal asr. Allah bersumpah. Penekanan kedua, inna. Penekanan yang ketiga, la. Berarti kita sudah punya 3 penekanan. Yani, wahai hamba Allah, ya Abdullah, ala yakfik. Tidakkah cukup 3 sebagai penekanan untuk menasihati kita? Ala yakfi. Tidakkah cukup 3 kali penekanan untuk kita? Cukup nggak? Anda mau tanya dulu. Wal asr. Inna al insana la, ada la-nya. Cukup atau tidak? Hmm? Nggak cukup. Bahkan sudah banyak 3 itu. Di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab 3 itu banyak. Ya, 3 itu banyak. Jadi seharusnya sumpah saja cukup. Wal asr al insan fi khusr. Cukup sebenarnya buat orang yang hatinya lembut, hati yang beriman. Tetapi Allah mengeluarkan 3. Ini menunjukkan berarti sangat kuatnya keadaan kerugian itu. Sangat mendominasi kerugian itu. Karena Allah menekankan dengan 3 penekanan, penekanan sumpah, penekanan inna, dan penekanan la. Fi, apa artinya fi? Di dalam. Dalam ya, artinya fi dalam. Oke. Atau di dalam. Khusrin, apa artinya khusrin? Kerugian. Di dalam kerugian. Baik, khusrin. Artinya rugi. Baik. Di dalam bahasa Arab, kata khusrin, rugi itu, atau khusrin itu adalah, kata para ulama, yakni halaku ra'sil mali au naqsuhu.
Khusrin itu atau rugi itu adalah kalau kita punya modalnya 1 juta, terus berkembang. Ini namanya apa? Jadi 1,5 juta. Ini namanya apa? Untung. Kita punya modal, Mumtaz. Sekarang kita punya modal 1 juta, kemudian jadi 900.000. Ini namanya apa? Rugi. Kalau kita punya modal 1 juta, jadi 500.000. Ini juga namanya sama. Ini juga namanya adalah rugi. Kalau kita punya modal 1 juta, kemudian jadi nol, tidak ada sisanya. Ini juga namanya adalah rugi. Rugi juga. Sama. Bangkrut. Bangkrut. Kalau kita punya modal 1 juta, kemudian uangnya nol, habis, dan kita punya hutang 1 juta, ini namanya apa? Ya, jadi uangnya 1 juta modalnya, habis modalnya, terus ketiban hutang 1 juta. Ini namanya sangat merugi. Hancur, hancur lebur. Nah, kira-kira khusrin di sini, khusrin di sini, kerugian di sini, kerugian yang mana? Ya, apakah kerugian yang hanya berkurang 1 juta menjadi 900.000, atau 1 juta menjadi 800.000, atau 1 juta jadi 500.000, atau 1 juta jadi nol, atau 1 juta kemudian habis dan berhutang? Kerugian yang mana? Kalau melihat dari teksnya, wal asr, yakni wal asr, demi masa. Kemudian Allah bilang inna al insana, kemudian la fi khusr, kemudian khusrinnya juga ini nakirah atau khusrinnya khusr, yani benar-benar rugi. Ini sepertinya ruginya rugi yang dahsyat sekali kerugiannya. Nanti kerugian itu bisa ditalangi atau bisa ditahan dengan 4 perkara yang kita bahas di minggu depan. Tapi kalau melihat dari ayat ini kerugiannya sangat-sangat masalah besar, ini kerugiannya. Halakun, halakun nafs. Halak, yakni kehancuran, kerugian yang sangat fatal kalau melihat dari sumpah Allah, juga ngelihat dari inna, ngelihat dari la. Yakni merugi, merugi sekali. Kecuali nanti. Berarti apa pesan yang ingin disampaikan Allah dari ayat ini adalah pesan status kerugian manusia. Ya, status kerugian manusia. Bahkan manusia yang sudah beriman pun bisa merugi, tetapi kerugiannya tidak sama dengan orang kafir. Bahkan orang yang sudah beramal saleh, dia pun bisa merugi, tapi meruginya tidak sama dengan orang-orang yang tawasau bil haqqi. Dan seterusnya. Kerugian bisa saja terjadi, tapi tingkatnya berbeda. Tingkatnya berbeda. Ya, ada yang ruginya sampai habis, bahkan tertimpa musibah, ada yang ruginya sedikit. Tetapi ada juga yang mencapai keberuntungan jika dia berhasil menjalankan ayat yang ketiga yang nanti kita bahas. Jadi ayat ini, Anda ingin tekankan, ayat ini adalah berbicara tentang kerugian manusia. Sama kerugian manusia. yakni hilangnya modal manusia. Hilang dengan sia-sia. Kalau dalam perdagangan, modal itu adalah mata uang. Tetapi dalam menjalankan kehidupan ini, dalam menjalankan waktu siang dan malam ini, modalnya apa? Modalnya adalah modalnya adalah umur. Modal kita adalah umur. Ulangi ya. Kalau untuk berdagang, untuk berusaha, modal kita adalah mata uang. Kalau kita usaha, modalnya mata uang, kemudian rugi, naudzubillah, hilang mata uang itu. Bisa enggak
kita berikhtiar untuk mengembalikan modal itu, untuk mencari modal itu. Bisa atau tidak? Jika yang kerugian atau yang kehilangan adalah mata uangnya, modal mata uangnya, itu insya Allah bisa. Tetapi kata ulama eh, khusr, manusia dalam kerugian, yang dimaksud kerugian di sini adalah apabila modal hidupnya hilang, modal hidupnya hilang dan lewat tanpa mendapatkan manfaat, hilang total. Yani apa modal hidup manusia? Waktu, yakni modal hidup, modal apa namanya ya? Modal untuk kita ada di atas muka bumi ini disebut adalah umur. Rasul mal atau modal kita adalah umur kita. Modal kita adalah umur. Waktu tidak akan bisa kembali. Waktu muda sudah lewat, Bapak Ibu. Seandainya dulu kita muda sudah belajar Quran, sudah tadarus Al-Quran. Seandainya tidak boleh banyak seandainya. Tidak boleh seandainya. Istighfar terhadap waktu yang telah lalu, terhadap modal-modal umur yang telah kita buang-buang dan kita sia-siakan. Istighfar, modal kehidupan yang tidak bisa kembali lagi, nggak bisa. Siapa yang bisa mengembalikan masa kita SMP dulu, masa kita SMA dulu, masa kita kuliah dulu? Tidak ada yang bisa mengembalikan semua keburukan yang telah terjadi di zaman dulu. Beristighfar kita. Kita minta maaf kepada Allah. Tidak bisa kita kembalikan itu. Barang siapa yang dahulu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perbuatan buruk, meninggalkan perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah, maka modal umur yang telah lalu dulu tidak akan bisa dikembalikan. Itulah makanya kata Allah, lafi khusr. Benar-benar dalam kerugian yang sangat fatal. Sebab kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian modal hidup, yaitu umur, bukan kerugian harta. Kerugian modal hidup umur sudah lalu dia. Lafi khusr. Sekarang kita tersisa. Hari ini malam, Bapak Ibu, berarti sudah berkurang satu umur kita. Para ulama ini, subhanallah, para ulama ini sangat cerdas-cerdas dalam menafsirkan ya, dalam mentadabburi. Ada satu tadabbur dari para ulama surat ini yang ana baca. Itu subhanallah, kata ulama begini. Idza tanaffasa al-'abdu naqasa 'umruhu. Allahu akbar. Allahu akbar ya. Apabila seorang hamba bernafas, menghirup kemudian mengeluarkan, maka kata para ulama, salah satu yakni ahli tafsir dalam tafsirnya, tadabbur ini. Tadabbur beliau apabila menarik nafas kemudian mengeluarkan nafas, kata beliau, satu tarikan nafas dan satu keluar nafas itu adalah telah mengurangi umurnya. La haula wala quwata illa billah. Ajib ya. Dalam sekali mereka mentadaburi surat Al-Asr. Ya. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Satu nafas telah kehilangan satu modal kehidupan. Bapak Ibu sekalian dalam Allah, eh, maka khusrin tadi adalah hilangnya modal. Apa modal kita? Umur. Hilangnya modal atau berkurangnya modal. Hilangnya modal yakni hilangnya umur kita dalam kerugian dan kerugian. Nah, oleh karena itu eh, hari ini yang ingin dihadirkan di dalam hati kita adalah kita jangan merasa telah dalam posisi yang saleh, posisi yang baik, posisi yang tinggi di hadapan Allah, posisi yang beruntung bahwa kita sudah benar-benar yang baik. Tidak, kaum muslimin. Kita harus merasakan sumpah Allah ini. Walaupun kita sudah beriman, alhamdulillah. Walaupun kita sudah beramal saleh, alhamdulillah. Benar-benar alhamdulillah. Walaupun kita sudah berdakwah, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi tetap kita harus memperhatikan khusr, memperhatikan keadaan merugi setiap harinya. Wabil khusus
ketika telah masuk waktu asar atau waktu maghrib. Pikirin, sudah asar ini, sudah maghrib ini, apa yang telah saya lakukan seharian ini. Pikirin, dari semalam sampai asar ini pikirin. Kalau belum baca Quran, baca. Belum zikir, zikir. Belum sedekah, sedekah. Belum beramal soleh, belum beramal soleh. Belum maafkan, maafkan. Berpikir, ya berpikir. Kita harus berpikir tentang kerugian modal yang kita miliki, kerugian waktu, kerugian hari yang berjalan. Hari ini pokoknya fokusnya masing-masing merasakan kerugian itu. Jangan kita menghukumi umum nih. Kalau menghukumi umum mungkin kita sudah beriman, alhamdulillah. Sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Itu hukum umum. Kita ingin hukum lebih detail lagi, lebih khusus. Kita ingin lebih detail lagi, menit demi menit, waktu demi waktu. Tadi pagi saya punya target setiap hari harus baca, misalnya baca surat A setiap hari, setiap pagi saya harus setiap hari saya harus ada bersedekah misalnya, setiap pagi saya harus bantu fulan misalnya, setiap pagi saya harus ada amal eh, zikir A misalnya, atau berbuat baik pada suami misalnya, ke istri misalnya, ke anak misalnya. Harus ada kaum muslimin, eh, harus ada seorang muslim itu ke sana sehingga dia merasakan kerugian. Kalau dia nggak punya nilai-nilai kebaikan yang dia niatkan dan dia harapkan atau dia targetkan, dia nggak akan pernah merasa merugi. Maka seorang mukmin harus menghadirkan itu, harus menghadirkan rasa rugi sehingga dia berpikir, oh sudah asar, sudah maghrib, saya harus mengejar yang ketinggalan. Nabi sendiri SAW, beliau bukan masalah ruginya, tidak, Nabi tidak merugi. Anda ingin sampaikan bahwa beliau pernah sholat Isya diakhirkan karena beliau belum menyelesaikan target bacaan Quran beliau. Beliau punya wirid, setiap hari beliau harus membaca Quran sekian, sekian durasinya atau sekian banyaknya. Tidak disebutkan berapa dalam hadis itu, tapi Nabi SAW mengakhirkan sholat Isya, sahabat menunggu. Ketika ditanya, kenapa engkau agak terlambat keluar, wahai Rasulullah? Kata Nabi, saya belum menyelesaikan wirid Quran saya. Nah, lihat. Berarti seseorang seharian harus memikirkan kerugian apa yang telah terjadi. Modal umur apa yang telah terbuang pada hari ini. Sehingga dia mikir. Dia mikir, oh saya belum baca Quran. Oke, sebentar saya ke pojok, saya harus baca surat yang hari ini harus saya baca. Oh saya belum berzikir sore, sekejap saya ke pojok, saya tinggalkan HP saya, sekejap saya baca zikir. Sambil jalan bisa saya baca zikir. Sambil nyupir saya baca zikir. Harus dibiasakan kaum muslimin. Kita harus biasakan beramal itu dalam kegiatan, bukan beramal tuh harus duduk ngadep kiblat buka Quran. Itu kalau begitu terus repot. Kita beramal harus seperti ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyama, lagi berdiri kita berzikir, kita target bacaan yang harus kita baca, wa qiyama wa qu'uda, sambil duduk, kemudian wa ala junubihim, sambil mereka tidur. Coba berdiri. Ini lihat ya, lihat orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang berakal, kata Allah. Berdiri, dia mengingat Allah, berzikir atau baca Quran. Duduk, dia mengingat Allah, berzikir atau baca Quran. Berbaring, dia ingat Allah, berzikir atau baca Quran. Ini baru orang yang modalnya tidak akan rugi. Ini baru orang yang modalnya akan berkembang. 1 juta menjadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Jadi ini yang berkembang. Umurnya 40, umurnya 50, tapi berkembang seakan-akan dia punya umur ratusan tahun. Tapi jangan sampai umurnya 70, tapi seolah-olah dia tidak punya umur sama sekali, semuanya rugi. Nauzubillah min dzalik. Punya umur 70, tapi sama dengan umur 40, rugi namanya. Jadi kita harus mengisi hari-hari ini dengan kebaikan. Makanya, wallahu alam, yang ana rasakan, kalau kitanya nih, kalau kita tidak pernah merasakan kerugian dengan waktu sehari itu nggak ada merasa rugi, maka kita nggak akan mau membalas, mencari apa namanya ya. Kalau kita tidak merasa rugi, maka kita tidak akan membalas kebaikan. Ya, nggak mikirin. Jadi ini udah asar, saya belum apa nih? Amal apa yang belum? Nggak merasa rugi, ya sudah. Kalau nggak merasa rugi, sampai malam antum akan lewat hari itu sia-sia saja. Tapi kalau antum merasakan rugi, kalau kita, Allah bersumpah bahwa manusia rugi, saya harus hati-hati, sudah masuk waktu asar, apa yang belum saya lakukan? Ketika antum sadar, wah ada kerugian hari ini atau tidak, saya cek ada kerugian atau tidak. Ketika ada kerugian, saya akan balas di waktu asar. Saya akan balas di waktu maghrib. Saya akan balas di waktu isya. Saya akan balas sebelum tidur. Harus begitu. Kalau nggak ada menghadirkan rasa kerugian, bagaimana kita akan bisa mengisinya dengan kebaikan? Gitu ya. Jadi hari ini adalah hadirkan rasa
kerugian di dalam hati kita, jangan merasa nyaman dan hebat saja. Terus yang kedua, di sini Ana ingin sedikit ngasih tambahan informasi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Nabi Nuh. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka." Ya, di sini Allah berfirman, coba Ustadz Faiz dibaca dulu ayatnya. Ini juga tentang rugi soalnya ada kaitan tentang rugi. Mana ada Ustadz Baik. Faiz? Nah, auzubillah, bismillah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Nah, Nuh berkata bahwa kaumnya, ya Allah, kaumku mereka telah mendurhakaiku. Tidak ikut sama aku. Tapi mereka ikut sama orang-orang yang, nih dari sini kita tandai, mereka ikut orang-orang yang apa? Orang-orang yang harta dan anaknya tidak nambah kecuali kerugian belaka. Astagfirullah. Berarti ada orang-orang yang anak dan hartanya hanya nambah kerugian pada mereka. Mana kata rugi di ayat ini? Lihat di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Silakan jawab. Mana kata rugi di sini? Akhir, ya. Akhir. Lihat di sini illa khasara. Khasara artinya rugi. Jadi ada orang-orang man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ada orang yang bertambah anak, bertambah ruginya. Bertambah harta, bertambah ruginya. Jadi sekarang nih, mulai sekarang, Anda ingin mengajak semua bahwa bertambahnya harta bukan berarti beruntung. Bertambahnya anak bukan berarti beruntung. Bukan. Keberuntungan bukan dengan bertambahnya anak dan harta. Tetapi keberuntungan adalah dengan amalan yang besok akan kita jelaskan di sana. Oke? Yaitu dengan amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Bertambah iman, beruntung. Bertambah amal soleh, beruntung. Bertambah semangat berdakwah, beruntung. Bertambah semangat sabar, baru itu beruntung. Tapi bertambah anak dan harta, belum tentu beruntung. Bahkan di Al-Quran disebutkan, ada orang yang bertambah harta dan anaknya, justru nambah harta dan anaknya, bertambah kerugian baginya. Oke, jadi hari ini semua kita bismillah, hadirkan rasa kerugian, bukan berarti kita putus asa, bukan. Maksudnya hati-hati. Rasakan hati-hati dalam diri kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam merugi. Wabil khusus tadi kapan? Apabila telah masuk waktu apa? Wal asr. Waktu apa? Ayo. Wal asr. Waktu apa? Ketika sudah masuk waktu asr. Yamurru al-asr fayamdi umruhu. Hati-hati. Asr. Apalagi kalau sudah masuk maghrib. Waduh. Apalagi udah malam gini. Istighfar. Ngapain sehari tadi? Apa yang belum? Istighfar. Oke? Jadi hadirkan rasa rugi dalam artian khawatir akan terjadi kerugian pada diri kita. Setiap harinya silakan, setiap panjang umur sisa umur kita ini silakan. Mobil khusus setiap harinya ketika masuk waktu asar, kita muhasabah nafsi, muhasabah diri. Kita rasakan sudah kebuangkah hari kita atau sudah kita manfaatkah? Kalau sudah, tambah. Jangan, oh sudah, ya udah, santai. Tidak. Sudah, tambah. Kalau belum, kejar. Jangan sampai terlewat. Karena apabila masuk maghrib, maka umur telah berlalu. Ya, dan tidak akan bisa dikembalikan. Inilah nikmat tadarus, Masya Allah. Ayat kedua, kita bertemu lagi insya Allah di ayat yang ketiga tentang amalan-amalan yang penting yang perlu kita amalkan supaya tidak merugi insya Allah. Demikian Allah alam. Silakan Ustaz Agus. Barakallahu fikum. Barakallahu fiq, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustadz Rahmat yang telah menyampaikan materinya tentang tadarus ayat yang kedua dari surat Al-Asr. Baik para ikhwas sekalian, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memasuki breakout room ya seperti biasa.
Di sini ada Ustadz Agus, Ustadz Amin, Ustadz Faiz, Ustadzah Wardah, Ustadzah Mega, dan Ustadzah Hanifah. Silakan masuk berdasarkan kelompoknya masing-masing, insyaallah.
Taib Ustaz Salman, ada yang mau ditampilkan? Kalau nggak salah. Baik, untuk keberkahan, mari kita minta tolong sama Allah. Semoga Allah atur perjalanan kita. Allah langkahkan kaki kita sesuai kehendak Allah, langkah yang terbaik. Jadi tolong mudah-mudahan semuanya bisa ikhlas. Semoga Allah berikan kita keikhlasan. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita sambung dengan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berilah kepada kami bimbinganmu ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami keikhlasan. Berilah kepada kami keikhlasan. Berilah kepada kami keikhlasan dalam ucapan kami, dalam kata-kata kami, dalam perbuatan kami dan niat kami ya Allah. Nah itu justru nggak tematik sistematik, itulah kelebihan Al-Quran. Itu muncul sekarang tematik bukan yang nggak bagus, bagus. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini patung-patung apa yang kalian sembah? Kaumnya menjawab, dulu kami dapati orang tua kami nyembah patung-patung ini. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya kalian dan orang tua kalian berada pada kesesatan yang nyata. Wa'ada itu janji. Lama menyembah. Jadi ini kita setelah itu baca apa? Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Jadi mereka hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika munafik Yahudi berkhianat, ini peluang. Mereka akan masuk 10.000 masuk Madinah, bisa habis kaum muslimin. Justru dengan itu mereka langsung bertambah keimanan. Terutama Rasul ya, jadi qudwah. Rasul jadi contoh. Kami tahu kapan bumi akan memakan jasad kalian. Wa indana kitabun hafiz. Kitabun hafiz apa? Indana, kami miliki apa? Kitabun hafiz. Apa artinya? Sudah saya tulis kapan jasad kamu akan dimakan bumi. Sudah saya tulis, sudah ditulis oleh Allah. Kapan itu diciptakan dan kapan akan dimakan habis. Bukan sekedar matian yang sudah tertulis, sampai jasad habis pun sudah tertulis, dan jasad akan dihidupkan lagi sudah tertulis. Allah tahu ini. Allah Azza wa Jalla agung juga.
Al-Quran menyuruh kita untuk melihat manusia itu apa, dari mana. Maka kita harus melihat seperti penglihatan Al-Quran. Manusia itu adalah aslinya Adam, bukan kera. Manusia pertama Adam, dan dia adalah Nabi, bukan hanya sekedar manusia. Kemudian ada yang kedua adalah Hawa, bukan yang lainnya. Jadi kita melihat seperti penglihatan Allah. Begitulah manusia. Kemudian apa tujuan ciptakan manusia? Ada tujuannya. Maka kita harus berpikir dengan pikiran itu, bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah, bukan yang lain. Yang lain tambahan. Nanti kita lanjut. Barakallahu fikum. Berarti harus menerima semua. Baik, para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mungkin sekilas penampilan video yang mana maksudnya adalah bahwasanya kita punya majelis tadarus. Kita punya majelis tadarus namun dengan eh, acara atau agenda yang sedikit berbeda, yaitu kita punya agenda majelis tadarus di tempat turunnya wahyu, di tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, ditambah tentunya sambil melaksanakan umroh tentunya. Nah, eh, bagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang mempunyai kelapangan, yang mempunyai kemampuan rezeki tentunya eh, bisa ataupun berkenan barangkali yang mengikuti program kami. Jadi kami ada program seperti itu di Markas Tadarus. Jadi tanpa terasa sudah hampir 1 tahun berlalu. Nah, ini di tahun ini insya Allah kami akan melakukan agenda tersebut. Baik. Jadi itu barangkali sebagai pengumuman, salah satu pengumuman di malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan Allah memberkahi kami semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri tentunya mungkin barangkali ada kalimatul khitam yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Rahmat Hidayat Lubis. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Syukran Ustaz Agus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa kita bisa saja terjatuh pada kerugian. Itu yang pertama, bahwa kita bisa saja terjatuh kepada kerugian. Sekarang kita fahami makna kerugian. Apa itu kerugian? Kerugian itu adalah berkurangnya modal. Apa modal kita? Yaitu umur. Jadi kerugian itu adalah apabila waktu atau umur kita tidak diisi dengan amal soleh, dengan iman, amal soleh, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan 4 perkara yang besok kita akan jelaskan, apabila kita tidak isi dengan itu satu hari, maka itu arti kerugian yang sesungguhnya. Adapun kerugian dalam berbisnis, berusaha, orang membuka usaha atau bisnis, berniaga, dia rugi, habis modalnya dan bangkrut. Kerugian seperti itu kerugian duniawi. Itu belum tentu rugi di mata Allah. Belum tentu rugi di mata Allah. Dia kaya raya, kemudian dia bangkrut. Anda tanya ya, dia kaya raya, kemudian dia bangkrut, tapi bangkrutnya membuat dia beramal saleh. Rugi nggak orang seperti itu? Dia orang kaya raya, bangkrutnya membuat dia beramal saleh. Membuat dia beriman, beramal saleh, tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Orang seperti ini tidak merugi, tidak masuk kata merugi. Justru dia beruntung. Ya, tetapi sebaliknya, seseorang yang bertambah hartanya, bertambah anaknya, bertambah jabatannya, terus tambah, tetapi semakin jauh dari amal saleh, dari tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr, semakin jauh, maka orang seperti ini tidak dianggap beruntung. Orang ini merugi hidupnya. Paham ya? Jadi hari ini kita memahami konsep rugi di dalam agama Allah, dalam Islam.
Konsep rugi adalah kerugian waktu dan hari yang tidak diisi dengan iman, amal saleh, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Itulah konsep kerugian. Adapun pertambahan harta, pertambahan anak, pertambahan derajat dan jabatan, pertambahan rekening, semua itu bukanlah sesungguhnya keberuntungan. Bisa jadi pertambahan itu juga kerugian justru. Itu bukan keberuntungan, bisa jadi itu bertambah kerugian. Keberuntungan adalah apabila satu hari kita isi dengan amal soleh, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, dan remindernya, pengingatnya tadi adalah kapan? Pengingat kita untuk merasakan apakah kita merugi hari ini atau tidak. Kapan mengingatkan diri? Di waktu kapan? Jadi ada waktu yang disebutkan, yaitu waktu wal asr. Waktu asar. Waktu asar adalah peringatan, hati-hati. Apa namanya kalau reminder itu pengingat. Waktu asar pengingat. Jangan sampai maghrib. Kalau maghrib lebih hati-hati lagi. Karena kalau sudah maghrib, maka sudah selesai umur satu hari. Anggap habis satu hari, masuk hari yang baru dengan maghrib. Oleh karena itu berhati-hati kaum muslimin sejak hari ini agar mengerti waktu asar untuk introspeksi diri, lihat sudah atau belum. Maghrib harus lebih hati-hati lagi karena dianggap sudah habis hari. Juga jangan lupa tadi ada tadabbur ulama bahwa setiap idza tanaffas tanaqqas. Apabila kita bernafas maka berkuranglah waktu kita. Nah, maka isilah setiap nafas, setiap waktu dengan berzikir, dengan istighfar, dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah maafkan kekhilafan kita dan kekurangan kita. Semoga Allah jauhkan kita dari kerugian dan Allah fahamkan kita agama Islam dengan faham yang benar. Allah fahamkan kita Al-Qur'an dengan faham yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Ustadz kita Ustadz Rahmat Hidayat Lubis dan juga para tutor pada malam hari ini dan para jamaah sekalian. Tentunya lagi-lagi kita sebagai manusia juga sadar dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwasanya kita tidak mau merugi, kan? Di dunia saja tidak mau merugi, apalagi nanti di akhirat. Tentunya dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kan? Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah atau untuk menjadikannya nilai ibadah kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi menyebutkan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mungkin terkadang kita tidak begitu sadar, bahkan kita mungkin banyak lalainya, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat kesehatan, kita mungkin tidak tidak dirasa atau tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang, yang mana nikmat waktu luang ini mungkin kita jarang memanfaatkannya ataupun tidak sama sekali memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini tentunya jangan sampai kita merugi di dua hal ini. Dua hal ini yang biasanya kita dapatkan hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama sekali lagi, janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, manfaatkan 24 jam waktu yang kita miliki dalam satu hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya insyaallah di pekan yang akan datang insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.